Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, orang tua murid hebat. Jumpa lagi dengan channel Orbit 2 Surakarta. Pada kali ini kita akan bahas tentang kelas orang tua. Pada rentang kehidupan manusia, ada fase yang paling penting, yaitu fase fondasi yang terjadi pada anak umur 0 sampai 6 tahun atau 0 sampai 8 tahun. Pada fase ini, otak anak berkembang mencapai 80%. Pada fase ini dibutuhkan stimulasi kemampuan dasar secara tepat dan maksimal supaya perkembangan anak bisa secara maksimal pula. Dalam stimulasi kemampuan dasar anak tidak hanya menjadi tanggung jawab guru di sekolah, akan tetapi di rumahlah yang paling dominan dan menentukan, karena 75% waktu anak berada di rumah. Oleh karena itu dibutuhkan kesinambungan antara kegiatan di rumah dan di sekolah. Sinergi antara sekolah dan rumah terwujud dalam kemitraan sekolah dan rumah. Salah satu wujud kemitraan sekolah dan rumah adalah adanya kelas orang tua. Apa itu kelas orang tua? Pentingkah kelas orang tua? Terus bagaimana cara penyelenggaraan kelas orang tua di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini? Bapak Ibu orang tua murid hebat Indonesia, kali ini kita akan bahas tentang kelas orang tua. Kelas orang tua adalah salah satu bentuk kemitraan antara satuan PAUD dan orang tua agar pendidikan dan pengasuhan yang diperoleh anak di sekolah dan di rumah selaras. Apakah penting diselenggarakan kelas orang tua? Penting. Alasannya apa? Yang pertama adalah agar tumbuh kembang anak bisa maksimal. Yang kedua adalah waktu anak lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Yang ketiga adalah orang tua membutuhkan pengayaan pengetahuan dan pengayaan keterampilan dalam pengasuhan dan stimulasi kemampuan dasar anak. Bagaimana cara penyelenggaraan kelas orang tua? Ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap persiapan. Apa yang dilakukan di tahap persiapan? Yang pertama adalah membentuk kepengurusan paguyuban orang tua murid. Yang kedua, mengenali potensi narasumber. Yang ketiga, mendesain kelas sesuai dengan kondisi masyarakat. Yang keempat, mengenali berbagai potensi sumber dukungan. Yang kelima, membentuk tim kerja penyelenggaraan kelas orang tua. Yang keenam, menentukan tema-tema kelas orang tua. Yang ketujuh, menentukan indikator capaian orang tua. Yang kedelapan, menentukan strategi yang sesuai untuk pembelajaran di kelas orang tua. Tahap kedua adalah pelaksanaan. Apa yang dilakukan di tahap pelaksanaan? Yaitu sosialisasi dan libatkan orang tua, terutama pengurus paguyuban orang tua murid atau POM. Tahap yang ketiga adalah evaluasi. Apa yang dilakukan di tahap evaluasi? Yang pertama adalah melakukan refleksi dan evaluasi kesesuaian materi dan narasumber. Yang kedua, meminta umpan balik dari semua pihak terkait pelaksanaan penyelenggaraan kelas orang tua. Yang ketiga adalah menyusun rencana penggalian informasi untuk mengetahui perubahan kebiasaan orang tua dalam pengasuhan dan stimulasi pendidikan. Bapak Ibu orang tua murid hebat Indonesia, yang tidak kalah penting yang harus kita siapkan adalah tema kelas orang tua. Nah, di sini ada tema kelas orang tua, berarti ada kurikulum kelas orang tua. Baik, sudah kita siapkan tema-tema kelas orang tua. Di sini merupakan tema besarnya, boleh nanti di breakdown berdasarkan kebutuhan di satuan pendidikan masing-masing. Adapun tema kelas orang tua yang pertama adalah kegiatan belajar mengajar anak di kelas. Kenapa penting? Ini sangat penting karena pembelajaran yang berlangsung di kelas dapat diperkuat di rumah. Kemudian karakter anak akan terbentuk lebih kuat ketika bersinambung antara rumah dan sekolah. Anak-anak akan mengalami kebingungan ketika apa yang diajarkan di kelas atau di sekolah dengan yang diajarkan di rumah itu berbeda. Tema yang kedua adalah peran orang tua dalam menciptakan lingkungan rumah tangga yang aman,
nyaman, dan kondusif untuk perkembangan dan pertumbuhan anak. Kemudian tema yang ketiga adalah penguatan dan pengetahuan keterampilan dalam pembiasaan hidup sehat bagi anak. Demikian pembahasan tentang kelas orang tua di channel Orbit 2 Surakarta. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu orang tua murid hebat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.